Bayangkan, setelah hampir 3 tahun di penjara atas kejahatan yang tidak pernah kau lakukan, sebuah kecelakaan tiba-tiba membuka jalan menuju kebebasan. Itulah yang terjadi pada Damar Pranoto. Ia melarikan diri tanpa uang, tanpa rencana, dan tanpa seorang pun yang percaya pada namanya. Malam itu, saat bersembunyi di jalur kereta tua yang nyaris terlupakan, Damar melihat sesuatu yang membuatnya berhenti memikirkan keselamatannya sendiri. Seorang perempuan diikat di atas rel. Dua pria berdiri di dekatnya, menunggu kereta barang datang agar kematiannya terlihat seperti kecelakaan. Damar hanya punya beberapa menit untuk memilih, pergi dan mempertahankan kebebasannya, atau mempertaruhkan semuanya demi menyelamatkan orang asing. Ia memilih menolong. Namun setelah perempuan itu selamat, sebuah nama perusahaan terucap dari bibirnya, dan Damar langsung membeku. Karena perusahaan itulah yang 3 tahun sebelumnya menghancurkan hidupnya, mengirimnya ke penjara, dan membuat banyak orang yang mengenal kasusnya percaya bahwa ia seorang pembunuh. Damar belum tahu satu hal terakhir. Perempuan yang baru saja ia tarik dari rel mungkin adalah satu-satunya orang yang bisa membuktikan bahwa selama ini ia benar-benar tidak bersalah. Ada masa ketika hidup seseorang berubah bukan karena keputusan besar yang sudah dipikirkan berbulan-bulan, melainkan karena satu detik ketika jalan yang selama ini tertutup tiba-tiba. Bagi saya, detik itu datang pada awal musim hujan tahun 2001 di sebuah jalan kabupaten yang licin di antara Semarang dan Kendal, ketika mobil tahanan yang membawa saya ke rumah sakit kehilangan kendali. Nama saya Damar Pranoto. Sebelum semua orang memanggil saya narapidana, saya hanyalah supir truk biasa. Saya membawa karung beras dari Demak, gula dari pabrik-pabrik di pedalaman, gulungan kain dari Ungaran, dan kadang peti barang impor yang baru turun di pelabuhan Tanjung Emas. Saya tidak kaya, tidak punya tanah luas, tidak punya kerabat berpangkat. Hidup saya sederhana. Jika perjalanan selesai sebelum malam, saya makan nasi rames di warung pinggir jalan, minum kopi tubruk yang terlalu manis, lalu tidur di kamar kontrakan kecil sambil mendengarkan radio. Semua itu berubah pada akhir 1998. Indonesia waktu itu sedang seperti rumah yang baru diguncang gempa. Harga-harga belum benar-benar tenang setelah krisis. Orang membicarakan reformasi di warung, di terminal, di pos ronda. Banyak perusahaan jatuh, banyak pula yang entah bagaimana justru semakin kaya. Salah satu perusahaan yang masih tumbuh ketika yang lain megap-megap adalah PT Laut Jawa Niaga, sebuah kelompok usaha yang memiliki gudang, truk, dan perusahaan perantara di sekitar Semarang. Saya sering mengantar barang ke salah satu gudang mereka di pinggir kota. Pada suatu malam bulan November, gudang itu terbakar. Seorang penjaga malam bernama Pak Suroso meninggal di dalam bangunan. Saya mengenalnya. Lelaki tua yang suka membawa termos teh sendiri, selalu memakai sarung di balik celana seragam ketika udara dingin, dan tidak pernah lupa menanyakan apakah saya sudah makan. 3 hari setelah kebakaran, polisi datang mencari saya. Mereka menemukan sebuah jerigen kecil di bawah kursi belakang kabin truk yang biasa saya gunakan. Di dalamnya, ada sisa cairan yang disebut penyidik sebagai bahan pemicu api. Seorang pegawai gudang bersaksi bahwa ia melihat saya berada di sana pada malam kebakaran. Ada pula rekaman kamera keamanan yang buram menunjukkan sosok bertubuh hampir sama dengan saya berjalan dekat pintu belakang. Saya mengatakan berkali-kali bahwa malam itu saya berada di daerah Meranggen. Saya sedang menunggu perbaikan ban dan kemudian tidur beberapa jam di musala dekat bengkel. Tetapi pemilik bengkel sudah pindah. Orang-orang yang berada di sana malam itu tidak ada yang ingat wajah saya dengan pasti, dan kata-kata seorang sopir miskin tidak terdengar lebih kuat daripada berkas yang sudah tersusun rapi di meja penyidik. Saya diadili. Saya membantah. Saya memohon agar mereka memeriksa ulang rekaman. Saya mengatakan jerigen itu bukan milik saya.
Tidak ada yang cukup peduli. Ketika palu hakim diketukkan dan hukuman bertahun-tahun dibacakan, saya merasa bukan hanya kebebasan yang direnggut, melainkan nama saya sendiri. Sejak hari itu, saya bukan lagi Damar, sopir yang sering terlambat membayar kontrakan, tetapi tidak pernah mencuri Rp1 pun dari uang perusahaan. Saya menjadi pembakar gudang. Lelaki yang karena kelalaiannya, kata mereka, menyebabkan Pak Suroso kehilangan nyawa. Hampir 3 tahun saya hidup bersama cap itu. Lalu datang pagi ketika hujan turun sejak subuh, dan mobil tahanan membawa saya bersama seorang tahanan lain ke sebuah rumah sakit pemerintah untuk pemeriksaan lanjutan. Saya mengalami sakit pada pinggang setelah terjatuh di tempat kerja lapas, sementara peralatan pemeriksaan yang diperlukan tidak tersedia di klinik penjara. Saya duduk di bagian belakang mobil, tangan diborgol di depan. Bau jas hujan basah, solar, dan logam memenuhi ruangan sempit. Di samping saya duduk seorang petugas senior yang kami panggil Pak Hadi. Rambutnya sudah hampir seluruhnya putih. Ia bukan orang yang ramah, tetapi selama saya di penjara, ia termasuk sedikit petugas yang masih berbicara kepada kami seperti kepada manusia. Di depan, sopir muda terus mengeluh tentang jalan. Hujan membuat kaca depan seperti disiram ember tanpa henti. Wiper bergerak cepat, tetapi tetap tidak sanggup membersihkan pandangan. Pelan sedikit, kata Pak Hadi. Sopir menjawab sesuatu yang tidak saya dengar. Beberapa menit kemudian, kami memasuki tikungan panjang. Saya hanya sempat melihat bak sebuah truk kayu dari jendela kecil di samping. Truk itu datang dari arah berlawanan, terlalu dekat ke tengah jalan. Supir kami membanting kemudi. Ban kehilangan cengkeraman, dunia seperti dilipat. Ada bunyi besi menghantam besi, kaca pecah, tubuh saya terlempar ke samping. Lalu suara air dan lumpur ketika mobil tergelincir masuk ke saluran besar di tepi jalan. Ketika sadar, saya tergantung miring oleh sabuk pengaman. Pak Hadi mengerang. Tahanan lain di belakang tidak bergerak, tetapi saya bisa mendengar napasnya. Supir di depan tersandar pada kemudi. Saya mencoba menggerakkan tangan. Borgol masih menutup pergelangan saya. Tetapi rantai pendek yang menghubungkannya ke cincin pengaman di bangku telah menarik cincin itu keluar dari lantai. Potongan logam masih menggantung di rantai. Pintu belakang terbuka beberapa jari. Saya menatapnya lama. Pak Hadi melihat saya. Damar. Suara lelaki tua itu lemah. Saya menoleh. Jangan tambah perkara. Saya tidak menjawab. Saya merangkak terlebih dahulu ke arahnya. Bahunya terjepit oleh kursi yang miring. Dengan kaki dan bahu, saya mendorong rangka kursi sampai ia bisa menarik tubuhnya sedikit menjauh. Pak, bisa bernapas? Bisa. Ada yang patah? Entahlah. Dari jalan terdengar teriakan orang, mungkin pengemudi truk, mungkin warga. Saya kembali memandang pintu. Selama bertahun-tahun saya membayangkan kebebasan sebagai gerbang lapas yang dibuka secara resmi. Nama saya dipanggil, barang-barang lama saya dikembalikan, lalu seseorang berkata bahwa kesalahan telah diperbaiki. Ternyata kebebasan datang sebagai celah selebar 2 telapak tangan pada pintu mobil yang penyok. Saya mendorongnya. Pintu bergerak. Pak Hadi tahu apa yang saya pikirkan. Kalau kau lari, katanya pelan, orang tidak akan lagi bertanya apakah kau bersalah dulu atau tidak. Mereka hanya akan melihat orang buronan. Itu benar. Justru karena benar, kalimat itu terasa lebih menyakitkan. Saya menatapnya. Kalau saya kembali, Pak, siapa yang akan bertanya? Pak Hadi tidak menjawab. Saya menyelinap keluar. Hujan menghantam wajah saya, lumpur sampai ke betis. Jalan berada beberapa meter di atas saluran. Orang-orang sedang berlari menuju mobil dari arah truk yang berhenti. Saya tidak lari ke jalan. Saya berbalik menuju sawah.
Mula-mula saya berjalan cepat, lalu berlari. Sandal tahanan terlepas satu kali dan saya hampir meninggalkannya. Tetapi tanah penuh kerikil. Saya kembali mengambilnya. Saya menyeberangi pematang sawah yang licin. Para petani yang berteduh di gubuk hanya sempat memandang sebelum saya menghilang di balik rumpun pisang. Saya tidak tahu arah dengan pasti. Saya hanya menjauhi suara jalan raya. Setelah 1 jam, napas saya seperti dibakar. Saya berhenti di bawah pohon jati, mencoba merusak borgol dengan batu. Tidak berhasil. Akhirnya, saya menemukan potongan kawat tebal dekat sebuah pagar kebun dan menggunakan waktu hampir setengah jam untuk mencongkel mekanismenya. Satu gelang terbuka lebih dulu. Yang kedua jauh lebih sulit, tetapi setelah jari saya hampir mati rasa karena terus mencoba, penguncinya akhirnya menyerah juga. Pergelangan saya lecet dan berdarah tipis, tetapi kedua tangan saya benar-benar bebas. Di kejauhan terdengar suara azan zuhur dari beberapa kampung berbeda bersahutan melewati hujan. Untuk pertama kalinya saya menyadari besarnya kebodohan yang baru saja saya lakukan. Saya buronan. Sebelumnya saya adalah orang yang mungkin suatu hari masih bisa membuktikan kesalahan pengadilan. Sekarang saya adalah narapidana yang melarikan diri setelah kecelakaan. Saya duduk di bawah pohon dengan kepala di antara kedua tangan. Saya hampir kembali. Hampir. Kemudian bayangan Pak Suroso datang ke kepala saya. Wajahnya yang selalu tenang, termos tehnya. Cara ia berkata, "Kalau capek Mas Damar, jangan dipaksa. Jalan tidak akan lari." Saya teringat sidang. Saya teringat pegawai gudang yang bersaksi melihat saya. Saya teringat jerigen yang entah siapa taruh di truk saya. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, saya berpikir bukan tentang bagaimana bertahan hidup di penjara, melainkan bagaimana mencari tahu siapa yang membutuhkan saya sebagai kambing hitam. Kalau saya akan ditangkap lagi, saya ingin ditangkap setelah melakukan sesuatu. Saya mulai berjalan. Menjelang sore, saya tiba di daerah yang semakin sepi. Sawah berganti kebun, lalu lahan bekas industri. Di balik semak tinggi, saya menemukan rel tua, berkarat, hampir tertutup ilalang. Saya mengenali bentuknya sebagai jalur industri, bukan jalur utama. Di masa saya masih menjadi sopir, saya pernah mendengar tentang beberapa jalur kecil peninggalan pabrik gula dan gudang yang tidak lagi dipakai setiap hari. Kadang gerbong barang masih ditarik melalui sana untuk kebutuhan tertentu, tetapi sebagian besar waktu, rel itu seperti ular besi yang sudah mati. Saya mengikuti jalur tersebut karena berpikir di tempat seperti itu, polisi tidak akan segera mencari. Matahari menghilang di balik awan tebal. Udara menjadi dingin. Di kejauhan ada bangunan kecil bekas pos penjaga rel. Dindingnya retak, jendelanya tanpa kaca. Di dalam saya menemukan tikar pandan tua, beberapa papan, dan terpal berbau lembab. Itu cukup. Perut saya kosong sejak pagi. Saya menemukan 2 bungkus biskuit lama dalam lemari berkarat, tetapi tanggalnya sudah tidak terbaca dan saya memilih tidak mengambil risiko. Saya hanya minum air hujan yang menetes dari talang ke sebuah ember plastik setelah membiarkannya mengendap. Malam datang lebih cepat karena langit penuh awan. Saya berbaring dengan punggung menempel dinding. Suara hujan di atap seng membuat saya teringat lapas. Anehnya, untuk beberapa saat saya justru merindukan suara pintu sel. Setidaknya di sana saya tahu apa yang akan terjadi 1 jam kemudian. Di tempat ini saya bebas, tetapi tidak tahu apakah besok masih hidup bebas atau sudah kembali di borgol. Saya tertidur, entah berapa lama. Saya terbangun karena cahaya, bukan petir. Cahaya itu bergerak di balik dinding. Lampu kendaraan. Saya langsung duduk. Kemudian terdengar suara mesin diesel berhenti tidak jauh dari pos. 2 pintu mobil terbuka.
ada suara laki-laki. Saya menahan napas. Pikiran pertama saya sederhana, polisi. Tetapi beberapa detik kemudian saya sadar tidak mungkin. Kendaraan itu datang tanpa sirene, tanpa banyak orang, dan para lelaki berbicara terlalu santai. Saya merangkak menuju jendela tanpa kaca dan melihat keluar. Sebuah jeep gelap berhenti di dekat rel, sekitar 100 meter dari tempat saya bersembunyi. Kabut tipis dari hujan menggantung rendah di tanah. Dua pria turun. Kemudian mereka membuka pintu belakang. Mereka menyeret seseorang keluar, seorang perempuan. Tangannya terikat, mulutnya ditutup kain. Saya membeku. Perempuan itu mencoba menendang, tetapi salah satu lelaki memegang bahunya. Mereka membawanya ke rel. Saya masih belum memahami apa yang sedang saya saksikan, sampai salah satu dari mereka menunjuk ke arah jalur dan berkata cukup keras sehingga suaranya terbawa udara malam. Tidak lama lagi gerbong pabrik lewat. Lelaki kedua menjawab, "Bos bilang harus terlihat seperti kecelakaan." Pada saat itulah darah saya terasa berhenti mengalir. Saya datang ke tempat itu karena ingin bersembunyi dari seluruh dunia. Tetapi dunia ternyata telah menunggu saya di sana. Dan malam itu, di samping rel tua yang saya kira sudah mati, saya harus memilih apakah kebebasan saya lebih berharga daripada nyawa seorang perempuan yang bahkan belum saya ketahui namanya. Saya pernah mendengar orang berkata bahwa ketika bahaya datang, waktu terasa berjalan lambat. Bagi saya malam itu justru sebaliknya. Segala sesuatu bergerak terlalu cepat, seolah-olah dunia sudah memutuskan akhirnya, dan saya hanya diberi beberapa menit untuk menolak. Saya keluar dari pos penjaga dengan tubuh merunduk. Hujan sudah mengecil menjadi gerimis. Rumput setinggi pinggang membasahi celana saya. Saya mendekat melalui sisi rel yang tertutup semak. Dari jarak sekitar 30 meter, saya bisa melihat perempuan itu lebih jelas. Usianya mungkin awal 30-an, rambut hitamnya berantakan dan menempel di wajah. Ia memakai blus yang sudah kotor, rok panjang gelap, dan jaket tipis yang salah satu lengannya robek di bagian siku. Tangannya diikat di belakang tubuh. Dua lelaki yang membawanya tampak berbeda. Yang pertama pendek dan kekar. Ia memakai jaket parasut hitam dan sesekali mengisap kretek. Yang kedua lebih tinggi, tubuhnya kurus dengan kumis tipis. Dari cara mereka berbicara, saya tahu mereka bukan preman jalanan yang sedang kehilangan akal. Mereka sedang bekerja. Lelaki kurus memeriksa jam tangan. Jam 12:30 lewat. Harusnya tidak lama. Kalau terlambat, ya tunggu. Pak Harsono bilang jangan bikin ribut. Besok orang cukup tahu perempuan ini tersesat malam-malam. Nama itu tidak berarti apa-apa bagi saya saat itu. Harsono. Saya hanya menyimpannya di kepala. Mereka menyeret perempuan itu ke tengah jalur. Saya berharap mungkin hanya ancaman. Mungkin mereka ingin menakut-nakuti lalu membawanya pergi. Tetapi kemudian lelaki kekar mengikat tali di pergelangan kakinya pada pengikat besi di sisi rel. Harapan saya habis. Saya memandang sekeliling. Tidak ada rumah, tidak ada telepon, tidak ada orang lain. Hanya saya. Saya bisa pergi. Pikiran itu datang dengan sangat jelas. Saya bisa mundur sekarang, kembali ke pos, menunggu mobil pergi. Saya sendiri sedang dikejar polisi. Jika tertangkap, saya akan kembali ke penjara dengan tuduhan tambahan. Jika kedua lelaki itu melihat saya, mereka mungkin tidak akan ragu membuat kecelakaan kedua. Saya punya banyak alasan untuk pergi. Semua alasan itu masuk akal. Kemudian perempuan itu menoleh. Saya tidak tahu apakah ia melihat saya atau hanya menatap ke arah semak, tetapi mata kami seperti bertemu. Saya mengenal tatapan itu. Tatapan seseorang yang ingin mengatakan bahwa semua orang sudah memutuskan nasibnya tanpa memberinya kesempatan menjelaskan. Saya pernah memiliki tatapan yang sama di ruang sidang. Saya menutup mata sesaat.
Sial, bisik saya. Saya mulai mencari apapun yang bisa dipakai. Di dekat pos sinyal tua, saya menemukan batang besi pendek, mungkin bekas tuas. Beratnya cukup untuk memukul, tetapi 2 lawan 1 tetap bukan pilihan bagus. Lalu dari kejauhan terdengar sesuatu. Suara rendah, panjang, klakson lokomotif. Perempuan itu mulai meronta lebih keras. Lelaki kurus tertawa kecil. Datang. Saya menoleh sepanjang rel. Belum ada cahaya, tetapi getaran halus seperti merambat melalui tanah. Saya mungkin punya 3 atau 4 menit. Saya mengambil batu sebesar kepalan tangan. Jeep mereka menjadi satu-satunya sumber cahaya kuat. Lampu depannya menyinari perempuan dan rel. Saya melempar batu sekuat tenaga, bukan ke orang, ke lampu kiri. Kaca pecah, cahaya berkurang setengah. Kedua lelaki berbalik. Sebelum mereka memahami apa yang terjadi, saya mengambil batu kedua dan melemparkannya ke semak jauh di sisi berlawanan. Ranting patah keras. Saya berteriak, "Polisi, jangan bergerak!" Suara saya tidak terdengar meyakinkan bagi diri sendiri, tetapi malam, kabut, dan bangunan kosong memantulkannya. Lelaki kekar langsung merunduk di balik kap jeep. Yang kurus mengeluarkan sesuatu dari pinggang. Saya tidak menunggu melihat benda apa. Saya berlari ke arah perempuan. Matanya membesar ketika melihat saya. "Saya mau bantu," kata saya cepat. Kain masih menutup mulutnya. Saya berlutut dan mencoba membuka ikatan tangannya. Mustahil, talinya terlalu kuat. Klakson terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Rel di bawah lutut saya mulai terasa bergetar. Perempuan itu mengeluarkan suara tertahan. "Tenang, saya tarik Anda keluar." Saya beralih ke ikatan kaki. Lelaki kurus menyadari tipuan kami. "Orang itu sendiri!" Ia berlari. Saya menarik tali. Tidak lepas. Saya melihat sisi tajam pada plat besi tua dekat pantalan. Saya gesekkan tali ke sana dengan gerakan cepat. Seratnya mulai putus. Suara mesin kereta sekarang terdengar jelas. Lelaki itu tinggal beberapa meter. Saya bangkit dan mengayunkan batang besi ke arahnya ketika ia datang. Saya tidak bermaksud melukainya parah. Saya hanya membutuhkan waktu. Batang itu mengenai lengannya. Ia terhuyung sambil mengumpat. Saya kembali ke tali. Sekali, 2 kali. Putus. Saya menarik perempuan itu dari pinggang. Tangannya masih terikat, tetapi kakinya bebas. "Dorong dengan kaki." Kami bergerak. Cahaya lokomotif muncul dalam kabut seperti mata putih raksasa. Saya menarik sekuat tenaga. Kami jatuh dari sisi jalur dan berguling menuruni tanggul pendek. Beberapa detik kemudian, suara kereta memenuhi seluruh dunia. Besi menjerit, angin menerpa wajah. Gerbong demi gerbong lewat di atas kami. Perempuan itu menempel ke tanah, bahunya gemetar. Saya juga tidak bergerak. Seumur hidup saya sering melihat kereta barang dari jalan raya. Tidak pernah saya sadar betapa menakutkannya suara ratusan ton baja ketika lewat hanya beberapa meter dari kepala. Setelah gerbong terakhir pergi, semuanya mendadak sunyi. Saya membuka kain dari mulut perempuan itu. Ia menarik napas besar, kemudian batuk. "Tidak apa-apa?" Ia tidak langsung menjawab. Saya mulai membuka ikatan tangannya dengan batang besi sebagai pengungkit. Dari atas tanggul terdengar teriakan marah. Saya menoleh. Lelaki kurus memegangi lengannya yang terkena batang besi. Lelaki kekar berdiri di sisi jeep yang kini hanya memiliki 1 lampu depan. Kereta yang baru lewat masih memisahkan kami dengan debu, asap, dan derak roda yang menjauh. Lalu di kejauhan, dari arah bangunan pabrik, muncul 2 titik cahaya kecil seperti lampu senter yang bergerak mendekat. Mungkin petugas rel yang keluar setelah mendengar kaca pecah dan teriakan. Mungkin hanya pekerja malam.
Tetapi kedua lelaki itu tidak punya cara untuk mengetahuinya. "Pergi dulu," saya mendengar salah satu dari mereka berkata. Mereka tidak lagi mencoba mengejar kami. Lelaki yang terluka masuk ke jeep, yang lain berlari ke kursi pengemudi. Mesin meraung, kendaraan berputar dengan satu lampu yang masih menyala, lalu menghilang melalui jalan tanah. Saya baru bernapas lega setelah suara mesinnya benar-benar hilang. Tali akhirnya lepas. Perempuan itu langsung menjauh dari saya. Reaksinya wajar. Baru sekarang ia melihat penampilan saya dengan jelas. Celana tahanan, kemeja lusuh. Pergelangan tangan lecet bekas borgol. Wajah orang yang 2 hari tidak bercukur. "Siapa Anda?" tanyanya. "Saya Damar." "Damar siapa?" "Damar Pranoto." Ia menatap saya. Saya melihat perubahan di wajahnya. Namaku sudah diberitakan? Mungkin belum. Kecelakaan baru terjadi pagi itu. "Saya harus jujur," kata saya. Ia berdiri perlahan tetapi menjaga jarak. "Saya tidak akan menyentuh Anda, tapi kita tidak boleh tetap di sini." "Kenapa?" "Karena mereka bisa kembali." "Dan Anda?" Saya diam. Kemudian saya mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak saya katakan kepada orang asing. "Saya tahanan." Wajahnya langsung pucat. "Saya kabur pagi tadi setelah mobil tahanan kecelakaan." Ia mundur 1 langkah. "Saya baru saja diselamatkan dari 2 orang yang mau membunuh saya. Lalu sekarang saya bersama napi kabur?" Kelihatannya memang bukan malam yang baik. Ia tidak tersenyum. Saya tidak menyalahkannya. "Kenapa di penjara?" "Pembakaran gudang, ada orang meninggal." Perempuan itu menatap saya lebih tajam. "Saya tidak melakukannya." Kalimat itu terdengar menyedihkan, bahkan di telinga saya sendiri. Ia pasti sudah mendengar kalimat seperti itu dari banyak orang. Saya menunjuk rel. "Kalau saya ingin menyakiti Anda, saya tinggal diam di semak tadi." Ia melihat rel, lalu saya. Bahunya sedikit turun. "Nama saya Ratih," katanya akhirnya. "Ratih Wulandari." "Baik, Mbak Ratih. Sekarang kita harus pergi." "Kemana?" Saya tidak tahu. Ia hampir tertawa karena tidak percaya. "Itu rencananya." "Rencana saya tadi cuma bertahan sampai pagi. Rencana itu sudah rusak." Untuk pertama kali wajahnya berubah. Bukan senyum, hanya bayangan kecil bahwa ia memahami absurditas keadaan kami. Kami berjalan meninggalkan rel. Ratih pincang sedikit. Saya menawarkan bahu, tetapi ia menolak sampai setelah beberapa ratus meter kakinya benar-benar tidak kuat. Kami bergerak ke arah bangunan besar yang tadi saya lihat dari jauh. Sebuah pabrik gula lama. Sebagian sudah tidak digunakan. Pagar di sisi belakang roboh. Kami masuk. Di salah satu ruang produksi kosong ada drum besi, kayu kemasan, dan sisa kertas. Saya membuat api kecil. Ratih duduk di lantai, memeluk lutut. Menjelang subuh, setelah sekian lama hanya terdengar suara hujan menetes dari atap, ia akhirnya berkata, "Mereka bukan perampok." Saya tahu. Mereka dikirim untuk saya. Oleh Harsono? Kepalanya terangkat cepat. "Dari mana Anda tahu nama itu?" Salah satu dari mereka menyebutnya. Ratih menutup mata. Saya melihat ketakutan kembali ke wajahnya. "Kalau begitu," katanya, "mereka benar-benar mau menghabisi saya." "Siapa Harsono?" Ia diam cukup lama. Sebelum saya jawab, saya perlu tahu satu hal. "Apa?" "Gudang yang membuat Anda di penjara itu milik perusahaan apa?" Saya menyebut namanya. PT Laut Jawa Niaga. Ratih tidak bergerak. Api kecil di dalam drum mengeluarkan bunyi retak. Saya menatap wajahnya dan langsung tahu ada sesuatu yang salah. "Ada apa?" Ia membuka mata perlahan. "Damar,"
Katanya nyaris berbisik, perusahaan itu yang sedang saya selidiki. Dan pada saat itulah saya memahami bahwa saya tidak menyelamatkan orang asing secara kebetulan. Saya mungkin baru saja menyelamatkan satu-satunya orang yang mengetahui mengapa hidup saya dihancurkan 3 tahun sebelumnya. Fajar masuk melalui lubang-lubang atap pabrik seperti cahaya pucat yang malu-malu. Ratih duduk di seberang saya, dekat drum yang apinya tinggal bara. Wajah kami sama-sama lelah, tetapi tidak ada satupun dari kami yang ingin tidur. Saya meminta Ratih mengulang kalimatnya. Perusahaan itu sedang Anda selidiki. Ia mengangguk. Bukan hanya PT Laut Jawa Niaga, ada beberapa perusahaan lain yang terhubung dengannya. Apa pekerjaan Anda? Saya menangani pemeriksaan klaim untuk perusahaan asuransi. Saya sempat mengira saya salah dengar. Asuransi? Ratih mengangguk lagi. Ia bekerja di sebuah perusahaan asuransi nasional yang memiliki kantor cabang besar di Semarang. Tugasnya memeriksa klaim perusahaan yang jumlahnya besar atau memiliki kejanggalan. Kebanyakan pekerjaan katanya sangat membosankan. Membaca faktur, daftar barang, laporan kerusakan, surat jalan, kemudian mencocokkannya dengan laporan polisi dan catatan gudang. Awalnya saya tidak mencari Harsono, katanya. Saya hanya menerima satu berkas kebakaran gudang di daerah pelabuhan. Kebakaran lagi? Bukan yang Anda alami, kejadiannya tahun lalu. Ratih mulai menjelaskan. Gudang itu mengklaim kehilangan barang bernilai miliaran rupiah. Elektronik, kain impor, suku cadang mesin. Nilainya sangat tinggi. Tetapi ketika Ratih meminta bukti masuk barang, ada banyak nomor surat jalan yang tidak cocok. Ia menyelidiki lebih jauh. Beberapa barang yang disebut musnah ternyata pernah terlihat di gudang lain setelah tanggal kebakaran. Satu faktur memakai perusahaan pemasok yang alamatnya ternyata hanya rumah kosong. Kemudian Ratih menemukan kejadian lain. Sebuah gudang rusak karena banjir. Sebuah truk pengangkut barang dilaporkan hilang. Sebuah tongkang kecil diklaim membawa barang bernilai besar ketika mengalami kecelakaan di pesisir. Perusahaan-perusahaan pemilik barang memiliki nama berbeda, tetapi ketika rantai kepemilikan dilacak, ujungnya selalu mengarah ke kelompok usaha yang berhubungan dengan Harsono Gunawan. Siapa dia? Pengusaha, orang yang suka dipotret ketika memberi sumbangan ke panti asuhan, orang yang duduk di baris depan kalau ada acara pejabat, orang yang punya perusahaan lebih banyak daripada jumlah papan nama yang bisa Anda lihat. Nama itu samar-samar pernah saya dengar, bukan dari dunia saya. Orang seperti saya hanya tahu nama direktur ketika tanda tangannya diperlukan di surat jalan. Lalu gudang saya? Ratih menatap bara. Setelah menemukan pola kebakaran, saya kembali ke berkas lama. Tahun 1998 termasuk yang paling besar. Saya merasakan tengkuk dingin. Katakan? Ratih menarik napas. Nilai barang yang diklaim terbakar sangat tinggi. Tapi beberapa minggu sebelum kebakaran, ada sejumlah truk keluar malam hari yang tidak tercatat sebagai pengiriman resmi. Saya berdiri tanpa sadar. Bagaimana Anda tahu? Ada catatan timbang dari satu gudang lain, nomor kendaraan sama, juga catatan pembelian dari perusahaan ketiga. Saya tidak mengerti. Mereka memindahkan barang. Dunia seperti menyempit. Jadi barangnya tidak terbakar. Sebagian besar kemungkinan tidak ada di sana ketika kebakaran terjadi. Saya duduk kembali. Selama bertahun-tahun, saya memikirkan malam itu sebagai satu titik hitam. Saya membayangkan siapa yang mungkin membenci saya, siapa yang ingin menjebak saya. Saya selalu mencari alasan pribadi. Ternyata mungkin tidak ada kebencian. Saya hanya orang yang kebetulan cocok digunakan. Ratih melanjutkan. Gudang diasuransikan dengan nilai besar. Jika barang telah dipindahkan diam-diam, kemudian bangunan dibakar, perusahaan bisa menjual barang tersebut dan sekaligus menerima pembayaran asuransi seolah semuanya musnah.
Kenapa perlu saya? Karena ada Pak Suroso. Nama itu membuat dada saya sesak. Ratih berkata lebih pelan. Kalau kebakaran dianggap murni kecelakaan, penyelidikan bisa melebar ke soal kelalaian perusahaan. Kalau dianggap sabotase oleh orang luar, perusahaan menjadi korban. Jadi mereka butuh pelaku. Ya, sopir yang sering masuk gudang, yang tidak punya uang untuk pengacara mahal, tidak punya keluarga berpengaruh. Ratih diam. Saya tertawa kecil, bukan karena lucu. 3 tahun saya menunggu penjelasan. Ketika akhirnya datang, ternyata sesederhana itu. Saya murah untuk dikorbankan. Ratih merogoh bagian dalam jaketnya dan mengeluarkan buku catatan kecil yang basah di beberapa sisi. Saya mencatat banyak hal di sini, tidak semuanya. Saya membalik beberapa halaman. Ada angka, kode perusahaan, tanggal, inisial. Saya tidak bisa memahami ini. Memang saya buat begitu. Kenapa? Karena beberapa minggu terakhir saya mulai merasa diawasi. Ratih mengatakan bahwa telepon rumahnya pernah berbunyi tengah malam tanpa seorang pun menjawab. Ada sepeda motor yang beberapa kali mengikuti ketika ia pulang kantor. Seorang rekan menyarankan agar ia berhenti bertanya tentang kasus lama. Tetapi justru karena itulah Ratih membuat salinan. Dokumen penting tidak disimpan di komputer kantor. Komputer pada masa itu masih dipakai bersama beberapa orang dan data mudah disalin atau dihapus. Ia mencetak laporan, memfotokopi surat jalan, menyimpan beberapa file di disket. Ia bahkan merekam penjelasannya sendiri di kaset kecil menggunakan tape recorder untuk rapat. Di mana? Bukan di rumah. Bagus. Di sebuah tempat di Semarang. Saya menatapnya. Kalau mereka menculik Anda, mungkin mereka sudah mencari. Mereka belum menemukan, saya yakin. Bagaimana? Karena kalau sudah, saya tidak perlu dibawa ke rel. Masuk akal. Saya memegang buku catatan itu lebih erat. Di antara dokumen itu ada bukti tentang kasus saya. Ada cukup banyak untuk membuka lagi penyelidikan. Cukup banyak itu apa? Ada hubungan keuangan antara perusahaan yang menerima klaim dan beberapa orang yang memberi keterangan pada kasus Anda. Saya merasa napas tertahan. Orang yang bilang melihat saya belum tahu namanya. Catatan transfer memakai rekening lain, tapi waktunya dekat dengan persidangan Anda. Saya menundukkan kepala. Untuk beberapa saat, saya tidak mendengar apa-apa selain suara air menetes. Ratih berkata, "Damar." Saya mengangkat wajah. Saya tidak bisa menjanjikan semua akan langsung selesai. Saya tahu. Bahkan kalau berkas itu kita dapat, Anda tetap buronan. Saya tahu. Dan Harsono tahu saya masih hidup. Saya juga tahu itu. Lalu apa yang ingin Anda lakukan? Pertanyaan itu seharusnya sulit. Anehnya, jawabannya sangat mudah. Ambil dokumen. Setelah itu, kasih ke orang yang tidak bisa dibeli. Ratih tersenyum pahit. Anda punya nama? Tidak. Saya juga tidak yakin. Kami tertawa pendek, seperti dua orang yang sadar sedang membangun jembatan sementara sungai sudah meluap. Menjelang pagi penuh, rasa lapar menjadi masalah. Saya menemukan kaleng biskuit bekas yang hanya berisi beberapa bungkus teh, tetapi tidak ada makanan. Ratih masih memiliki sedikit uang yang sebelumnya ia selipkan di balik jahitan bagian dalam jaketnya, tempat kecil yang tidak ditemukan para penculik ketika merampas tas dan barang-barangnya. Kami menunggu sampai aktivitas kampung terdengar. Saya keluar sendirian. Di jalan sekitar 2 kilometer dari pabrik ada warung kecil. Saya menundukkan kepala, membeli 2 nasi bungkus berisi tempe goreng, sambal, sedikit mie, dan telur rebus. Penjualnya tidak memperhatikan saya lebih dari beberapa detik. Ketika kembali, Ratih makan seperti orang yang baru ingat bahwa tubuh manusia
membutuhkan makanan. "Kopi?" tanya saya. "Kalau ada." Saya tidak berani terlalu lama. "Berarti nanti setelah hidup kita tidak dikejar orang." Saya memandangnya. Sepakat. Itu pertama kalinya Ratih tersenyum sungguhan. Setelah makan, kami menyusun rencana. Ia harus kembali ke Semarang. Saya tidak menyukai gagasan itu, tetapi dokumen berada di sana. Ratih menyimpannya melalui seorang kenalan bernama Kohlim, pemilik kios kecil yang memperbaiki mesin ketik, radio, kalkulator, dan kadang komputer. Kiosnya berada tidak jauh dari Pasar Johar. Ratih pernah membantu anak Kohlim mengurus klaim kecelakaan, sehingga mereka saling percaya. Paket disimpan di ruang belakang, dalam kardus bertanda suku cadang. Harsono tidak tahu tentang Kohlim? Seharusnya tidak. Kata seharusnya tidak membuat saya tenang. Saya juga tidak tenang. Kami memutuskan bergerak menjelang sore, ketika jalan kampung mulai ramai oleh orang pulang kerja dan pedagang. Sebelum pergi, saya menemukan radio transistor kecil di ruang kantor pabrik. Setelah memukul bagian baterainya beberapa kali, radio menyala. Suara penyiar RRI terdengar dipenuhi desis. Berita nasional, harga beras, persidangan politik. Kemudian berita daerah. Saya mendengar nama saya. Polisi masih melakukan pencarian terhadap seorang narapidana bernama Damar Pranoto yang melarikan diri setelah kecelakaan kendaraan pengangkut tahanan. Ratih berhenti merapikan barang. Penyiar menyebut usia saya, tinggi, dan kasus lama. Kemudian kalimat yang paling menyakitkan. Masyarakat diminta berhati-hati dan segera melapor jika melihat tersangka. Tersangka. Seolah-olah saya baru saja melakukan sesuatu lagi. Ratih mematikan radio. "Maaf, bukan Anda yang menyiarkan. Mereka bilang Anda berbahaya." "Saya tahu siapa saya." Ratih menatap saya. "Sekarang saya juga tahu." Kalimat sederhana itu membuat saya lebih terpukul daripada yang ingin saya akui. 3 tahun tidak ada orang baru yang mengenal saya, lalu memilih percaya. Kami mulai berjalan. Hari itu, kami bukan teman. Belum. Kami hanyalah 2 orang yang membutuhkan satu sama lain. Saya membutuhkan bukti Ratih. Ratih membutuhkan seseorang yang sudah membuktikan bahwa ia tidak akan meninggalkannya ketika keadaan buruk. Menjelang malam, kami beristirahat di sebuah musala kecil dekat kebun tebu. Saya menunggu di belakang, sementara Ratih membeli air dan roti dari warung. Dari dalam musala terdengar orang membaca Al-Quran setelah sholat maghrib. Saya duduk di bangku kayu dan memikirkan ibu saya yang sudah meninggal sebelum saya dipenjara. Untung ia tidak pernah melihat saya dengan seragam tahanan. Ratih kembali membawa 2 gelas teh hangat dalam plastik. Kata ibu warung, hujan besar lagi malam ini. "Bagus." "Kenapa bagus?" "Orang lebih susah mencari kita." Ia menyerahkan teh. "Damar." Kalau dokumen itu benar-benar bisa membuktikan Anda tidak bersalah, apa yang paling ingin Anda lakukan setelah bebas?" Saya berpikir lama. Pergi ke makam Pak Suroso. Lalu, bilang saya tidak membunuh dia. Ratih tidak menjawab. Kami minum teh dalam diam. Saya tidak tahu saat itu bahwa sebelum bisa berdiri di makam Pak Suroso sebagai orang bebas, kami masih harus melewati perburuan yang akan membawa kami masuk ke Semarang, berhadapan dengan orang-orang Harsono, dan akhirnya memaksa saya melakukan sesuatu yang tampak paling tidak masuk akal bagi seorang buronan, menyerahkan diri kepada polisi dengan kemauan sendiri. Perjalanan menuju Semarang membutuhkan waktu hampir sehari penuh karena kami menghindari jalan besar. Kami berjalan melalui pematang, naik cold bag terbuka untuk beberapa kilometer setelah membayar sopir tanpa banyak bicara, lalu turun sebelum terminal kecil.
Saya berusaha tidak menatap orang terlalu lama. Setiap radio di warung terasa sedang membicarakan saya. Setiap koran yang tergantung di kios terasa menyimpan foto saya. Ratih, yang semula tampak paling rapuh di antara kami, justru menjadi semakin tenang. Ia mengikat rambut, mengganti jaket dengan kemeja murah yang kami beli di pasar, dan berjalan seperti perempuan biasa yang hendak mengunjungi keluarga. Saya tidak punya kemampuan semacam itu. Setiap kali melihat seragam polisi, jantung saya langsung memukul tulang rusuk. Di sebuah warung dekat Kaliwungu, kami berhenti makan soto. Televisi kecil di sudut menyiarkan berita. Tidak ada tentang saya, tetapi saya tetap duduk membelakangi layar. Ratih memperhatikan. "Anda bisa terus begini? Sampai kapan? Sampai dapat dokumen?" Saya tidak bertanya soal dokumen. Saya mengerti. Saya tidak tahu. Itulah jawaban paling jujur. Menjelang siang, kami memasuki pinggiran sebuah kota kecil. Di jalan sempit, sedan abu-abu melaju perlahan melewati kami. Saya tidak langsung curiga. Kemudian pengemudi menoleh. Pandangan kami bertemu. Saya mengenali lelaki di kursi penumpang. Kurus, kumis tipis, orang dari rel. Saya menahan tangan Ratih agar tidak menoleh. "Terus jalan. Ada apa? Jangan menoleh." Sedan berhenti sekitar 50 meter di depan. "Sekarang lari." Kami berbelok ke gang. Pintu mobil terbuka. Suara langkah mengejar. Kami berlari melewati rumah-rumah, bengkel sepeda motor, kandang ayam, dan warung yang baru membuka pintu. Beberapa orang berteriak karena kami hampir menabrak mereka. Ratih mulai tertinggal. Saya menarik tangannya. "Sebentar lagi." "Sebentar lagi apa?" Saya baru saja hendak menjawab bahwa saya juga tidak tahu ketika melihat menara air tua di balik deretan rumah. Di bawahnya tampak atap panjang bekas depo bus. Saya mengenali tempat itu. Bertahun-tahun lalu, ketika masih menjadi supir, saya beberapa kali membawa truk ke bengkel di sana. Pak Slamet pernah bekerja di depo itu setelah perusahaan lama kami mengurangi pegawai. Saya tidak tahu apakah ia masih berada di sana, tetapi untuk pertama kalinya sejak pengejaran dimulai, saya memiliki tujuan yang lebih baik daripada sekedar berlari. "Depo bus," kata saya. "Dulu ada orang yang saya kenal bekerja di sana. Kalau beruntung, kita dapat tempat bersembunyi. Kalau tidak beruntung, kita cari pintu belakang." Gang berakhir di halaman luas bekas depo bus. Beberapa bus tua tanpa ban berdiri seperti kerangka hewan. Kami menyelinap di antara kendaraan. Dari belakang, terdengar suara orang-orang mencari. Saya melihat pintu bangunan bengkel setengah terbuka. Kami masuk. Di dalam, gelap dan berbau oli. Saya baru menutup pintu ketika seseorang berkata, "Siapa itu?" Saya memegang batang kayu yang bersandar di dinding. Seorang lelaki tua muncul dari balik bus. Tubuhnya kurus, rambutnya hampir seluruhnya abu-abu. Ia menatap saya, wajahnya berubah. "Damar?" Kali ini saya langsung mengenali suaranya. "Pak Slamet?" Lelaki itu benar-benar masih di sana. Berapa malam kami habiskan bersama memperbaiki rem truk di pinggir jalan, saya tidak bisa menghitung. Ia mendekat. "Kau benar-benar kabur?" Ceritanya panjang. Polisi mencarimu kemana-mana. Karena itu, saya perlu bersembunyi. Ia melihat Ratih. "Ini siapa?" "Seseorang yang lebih perlu disembunyikan daripada saya." Pak Slamet tidak bertanya lagi. Ia membawa kami ke ruang kecil di belakang bengkel. Ada dipan, termos, kompor minyak, dan radio. "Istri saya tinggal di kampung. Saya jaga tempat ini malam," katanya. "Pemilik depo bangkrut setelah krisis. Sekarang tinggal beberapa bus rongsok." Ratih duduk. Saya menceritakan semuanya. Tidak setiap detail, tetapi cukup.
Pak Slamet mendengarkan sambil membuat kopi tubruk. Ketika saya selesai, ia tidak mengatakan bahwa cerita saya terlalu gila. Ia hanya berkata, "Saya dari dulu tidak percaya kau pakar gudang itu." Saya menatapnya. Kenapa? Karena saya kenal kau. Pengadilan tidak kenal saya. Pak Slamet mengangguk. Pengadilan kenal kertas. Ratih menatapnya. Pak, setelah Damar ditangkap dulu, ada hal aneh. Pak Slamet berpikir. Ada. Kami langsung diam. Seorang mandor gudang, namanya Sigit. Nama itu saya kenal. Ia salah satu saksi. Dia bilang lihat saya malam itu. Betul. Beberapa bulan setelah sidang, Sigit berhenti. Katanya pindah ke Surabaya. Lalu, Pak Slamet menyeruput kopi. Sebelum pindah, dia beli mobil bekas, lumayan bagus. Padahal dulu utang rokok saja sering. Saya merasakan telapak tangan menjadi dingin. Ratih membuka buku catatan. Sigit nama lengkapnya? Sigit Purnomo. Ratih mencari beberapa halaman, lalu jarinya berhenti. Ia menunjukkan kode transaksi. SP. Saya melihatnya. Yakin? Tidak 100%, tapi pembayaran ini masuk beberapa minggu sebelum kesaksian kedua. Pak Slamet mengumpat pelan. 3 tahun. 3 tahun saya tidur di balik jeruji, karena mungkin seseorang dibayar untuk mengingat kebohongan. Pak Slamet memberi kami pakaian. Celana panjang miliknya terlalu lebar untuk saya, tetapi dengan ikat pinggang bisa dipakai. Ia memotong rambut saya pendek dan meminjamkan topi. Ratih menggunakan telepon di kantor depo untuk menghubungi Kohlim. Tidak ada jawaban. Ia mencoba lagi. Tetap tidak ada. "Saya tidak suka ini," katanya. Pak Slamet berkata, "Kalau mau telepon orang lain, di ujung jalan ada wartel." Ratih mendadak teringat seseorang. Seorang jaksa perempuan bernama Maya Kartikasari. Beberapa bulan sebelumnya, Maya pernah meminta informasi mengenai dugaan penyalahgunaan klaim perusahaan besar. Ratih tidak memberikan banyak karena belum memiliki bukti lengkap, tetapi ia mengingat Maya sebagai orang yang tidak mudah mundur. "Kita tidak tahu dia bisa dipercaya," kata saya. "Benar, kalau Anda menelepon dan dia lapor polisi. Polisi memang akan menangkap Anda suatu saat." "Terima kasih sudah mengingatkan." Ratih tersenyum tipis. "Kita perlu seseorang di luar." Akhirnya, ia pergi ke wartel bersama Pak Slamet. Saya tidak ikut. 20 menit kemudian, mereka kembali. Ratih berkata, ia tidak berhasil bicara langsung dengan Maya, tetapi meninggalkan pesan melalui staf kantor menggunakan sebuah kalimat yang sebelumnya pernah mereka sepakati untuk urusan sensitif. Saya menatapnya. Sejak kapan pegawai asuransi punya kode rahasia? Sejak saya mulai memeriksa perusahaan yang suka membakar gudangnya sendiri. Malam itu kami tidur bergantian. Pagi-pagi Pak Slamet meminjam mobil tua dari saudaranya. Kami menuju Semarang melalui jalan sekunder. Di dalam kota, suasana jauh lebih menegangkan. Becak, angkot, bus kota, sepeda motor, pedagang kaki lima, suara klakson. Bagi orang lain semuanya biasa. Bagi saya, setiap keramaian adalah ancaman. Pak Slamet menurunkan kami beberapa blok dari Pasar Johar. Kios Kohlim tutup, pintunya dikembok. Ratih berdiri lama di seberang jalan. Tidak mungkin, dia jarang tutup hari kerja. Ada apa? Ia melihat ke ujung gang. 2 lelaki berdiri dekat kios. Bukan orang rel, tetapi mereka tidak tampak seperti pembeli. Saya rasa mereka menunggu. Kami mundur. Ratih menggigit bibir. Dokumen ada di dalam. Bisa masuk dari belakang? Ada pintu servis. Dijaga? Entah. Saya mengamati daerah itu hampir 1 jam.
Kemudian muncul sebuah ide. Tidak bagus, tetapi mungkin satu-satunya. Kalau mereka mencari Anda, mereka juga mencari saya. Tentu, kalau mereka melihat saya, Ratih langsung mengerti. Tidak, mereka akan mengejar. Tidak, Anda masuk dari belakang. Damar, tidak. Kalau tidak, kita diam di sini sampai malam. Mereka juga. Ratih memegang lengan saya. Kita cari cara lain. Berapa lama sebelum Harsono memindahkan orang lebih banyak? Ia tidak menjawab. Saya tahu saya benar. Namun sebelum rencana itu dijalankan, sesuatu berubah. Seorang anak lelaki datang mengendarai sepeda dan menyelipkan amplop di bawah pintu kios, lalu pergi. Ratih mengenali anak itu sebagai keponakan Kohlim. Kami mengikutinya dari jauh. Anak tersebut menuju rumah makan kecil. Kohlim ada di sana. Ternyata ia sudah menyadari kiosnya diawasi sejak pagi dan sengaja tidak membuka. Ia mengenali Ratih, lalu membawa kami ke belakang rumah makan. "Kalian jangan ke kios," katanya. "Barang saya aman." Ratih hampir menangis lega. "Koh, mereka tahu?" "Mereka tanya 2 hari lalu. Saya bilang tidak kenal kamu." "Dokumennya di mana?" Kohlim tersenyum kecil. "Kalau saya taruh tetap di kios setelah orang tanya, berarti umur saya terlalu panjang." Ia memindahkan paket ke tempat lain sebelum orang-orang asing mulai berdiri terlalu lama di depan kiosnya. Sebuah loker penitipan barang di stasiun Tawang. Kuncinya diberikan kepada Ratih. Namun Kohlim juga memberi peringatan. Pagi sebelumnya, seorang tukang becak yang biasa mangkal dekat kios ditanyai 2 orang asing tentang kemana Kohlim pergi membawa sebuah kardus. Tukang becak itu hanya tahu Kohlim sempat menuju kawasan Tawang. Artinya, orang Harsono mungkin tidak tahu nomor loker atau isi paket, tetapi mereka punya alasan untuk mengawasi stasiun. Kami saling menatap. Pak Slamet yang sejak tadi diam berkata, "Damar, stasiun itu tempat paling buruk untuk orang yang fotonya sedang dicari polisi." Saya melihat kunci kecil di tangan Ratih. Hampir 3 tahun hidup saya mungkin berada di balik satu pintu besi kecil di stasiun yang penuh petugas. Saya mengambil napas. Kalau begitu, kita harus masuk dan keluar sebelum ada yang sempat melihat. Kami berharap mereka hanya mengetahui kawasan Tawang, bukan tempat tepatnya. Harapan itu terlalu besar. Ketika kami tiba beberapa jam kemudian, 2 orang sudah mengawasi area penitipan barang dan sesekali memandang deretan loker. Stasiun Tawang pada siang hari bukan tempat yang cocok untuk menghilang. Suara pengumuman keberangkatan bergema dari pengeras suara. Penumpang berjalan membawa tas besar, kardus, sangkar burung, dan bungkusan oleh-oleh. Pedagang menawarkan minuman dan rokok. Petugas berdiri di beberapa sudut. Bagi orang biasa, keramaian itu memberi rasa aman. Bagi saya, rasanya seperti masuk ke halaman penjara melalui pintu depan. Saya sudah mencukur sisa janggut dengan pisau milik Pak Slamet, memakai kemeja kotak-kotak dan topi lusuh. Kacamata tua berlensa pening menempel di hidung. Ratih berjalan beberapa langkah di depan. Kami mendekati area penitipan. Tiba-tiba ia berhenti. Tangannya menyentuh lengan saya. "Jangan lihat langsung." "Apa?" "2 orang dekat loker." Saya melirik melalui pantulan kaca kios. Seorang lelaki berpura-pura membaca koran. Yang lain duduk sambil merokok. Terlalu tenang. Terlalu sering memandang ke arah deretan loker. Saya mengenali lelaki yang duduk, yang kekar dari rel. "Mereka," Ratih pucat. "Bagaimana mereka tahu?" "Mungkin tidak tahu loker mana. Mereka hanya tahu Anda pernah ke stasiun." "Kohlim?" "Kalau mereka tahu soal Kohlim, mereka mungkin mengikutinya." Ratih menggenggam kunci di saku. Kami mundur ke peron samping. "Apa sekarang?"
Tanyanya. Saya melihat kerumunan, papan jadwal, penumpang, polisi, lelaki-lelaki Harsono. Kemudian saya tahu. Saya tarik mereka pergi. Ratih langsung menggeleng. Tidak, tidak ada pilihan. Ada, kita pergi. Lalu dokumen. Kita kembali malam. Mereka tetap di sini. Kita minta bantuan jaksa. Kalau pesannya sampai, Ratih terdiam. Kalau tidak, ia memandang saya tajam. Damar, jangan bertingkah seolah hidup Anda tidak berharga hanya karena orang lain sudah mencurinya 3 tahun. Kalimat itu membuat saya diam. Kemudian saya berkata, justru karena sekarang berharga, saya mau pakai untuk sesuatu. Ia menutup mata. Kami menyusun rencana sederhana. Saya akan lewat area utama tanpa topi selama beberapa detik. Jika mereka mengenali, saya bergerak ke peron. Ratih masuk ke loker. Setelah mengambil paket, ia keluar melalui pintu lain dan menuju sebuah warung dekat kota lama yang sudah kami tentukan. Kalau Anda tidak datang, tunggu 1 jam. Lalu, cari Bu Maya. Damar. Ratih. Ia menahan air mata. Jangan sampai tertangkap. Saya tidak menjawab. Saya berjalan ke aula, melepas topi. Berhenti di depan papan jadwal seolah membaca. Beberapa detik tidak terjadi apa-apa. Kemudian, melalui pantulan kaca, saya melihat lelaki yang membaca koran menurunkan korannya. Ia menatap, berbisik pada temannya. Keduanya bergerak. Saya memakai topi dan berjalan cepat. Tidak berlari, belum. Mereka mengikuti. Saya masuk ke arus penumpang yang turun dari kereta. Di belakang, Ratih menuju loker. Saya terus bergerak, 1 peron, lalu peron lain. Saya turun ke sisi pintu, naik lagi. Beberapa kali saya merasa kehilangan mereka. Kemudian tangan kuat mencengkeram bahu saya. Jangan macam-macam. Suara lelaki kekar, benda keras menekan sisi tubuh saya dari balik jaketnya. Saya tidak tahu apakah pisau atau pistol. Saya memilih tidak mencari tahu. Ia membawa saya ke arah ujung peron. Lelaki kurus menyusul. Bos mau bicara. Kalau saya tidak mau, kau tidak punya pilihan. Kalimat itu tidak punya pilihan. Kalimat yang sama dalam bentuk berbeda saya dengar dari polisi, pengacara, hakim, petugas penjara. Tiba-tiba saya melihat 2 polisi berjalan di depan. Dan untuk pertama kalinya sejak kabur, seragam polisi terlihat seperti tempat aman. Saya langsung mengerti. Jika saya ikut orang Harsono, saya mungkin tidak akan pernah melihat Ratih lagi. Kalau saya menyerah kepada polisi, saya kembali ke sel. Tetapi saya hidup. Saya harus hidup cukup lama agar dokumen Ratih bekerja. Saya menghentikan langkah. Lelaki kekar mendorong. Jalan. Saya berbalik mendadak, menepis tangannya dan berlari. Bukan menjauh dari polisi, menuju mereka. Saya Damar Pranoto, teriak saya. Semua kepala menoleh. Saya buronan yang dicari, saya menyerah. Kedua polisi terkejut. Lelaki Harsono berhenti. Saya mengangkat tangan. Saya menyerah. Polisi menarik saya ke lantai. Borgol menutup pergelangan. Orang-orang mengerumuni. Saya melihat lelaki kekar dan lelaki kurus menyelinap kembali ke kerumunan. Mereka tidak bisa mengambil saya. Untuk pertama kalinya, saya menggunakan pengejaran polisi sebagai perlindungan. Saya dibawa ke kantor. Pertanyaan dimulai. Kenapa kabur? Di mana selama 2 hari? Siapa perempuan bersama saya? Apakah saya melakukan tindak pidana lain? Saya hanya mengatakan satu hal. Saya akan bicara kalau ada jaksa bernama Maya Kartikasari.
Mereka menertawakan saya. Saya mengulang. Saya punya informasi tentang kasus besar. Seorang penyidik memukul meja. Kamu posisi bukan orang yang bisa mengatur. Saya tahu. Lalu, saya tetap minta Bu Maya. Berjam-jam kemudian, pintu terbuka. Seorang perempuan sekitar 40 tahun masuk. Rambutnya dipotong pendek, wajahnya tenang. Saya Maya Kartikasari. Saya hampir tidak percaya. Ratih? Belum di sini. Jantung saya jatuh. Dengarkan saya. Saya sudah dapat pesannya kemarin. Sekarang ceritakan dari awal. Saya menceritakan kecelakaan, rel, Ratih, Harsono, gudang, dokumen. Bu Maya tidak memotong kecuali untuk memastikan detail. Ketika saya selesai, ia berkata, "Kalau perempuan itu tidak datang membawa bukti, cerita Anda sangat sulit. Saya tahu. Dan Anda tetap akan diproses soal pelarian. Saya tahu. Kenapa menyerah? Karena dua orang Harsono hampir membawa saya." Ia menatap saya. "Jadi Anda memilih borgol polisi?" Saya sudah pernah hidup dengan borgol. Saya tahu bedanya dengan dibawa orang yang tidak akan membuat berita acara. Bu Maya diam. Belakangan saya baru tahu apa yang terjadi setelah kami terpisah. Ratih berhasil membuka loker dan membawa paket keluar melalui pintu samping stasiun. Sesuai janji, ia menunggu hampir 1 jam di warung dekat kota lama. Ketika saya tidak muncul, ia pergi ke wartel terdekat dan menghubungi kantor Bu Maya. Setelah menerima kabar bahwa saya telah menyerahkan diri di stasiun, Bu Maya mengirim 2 petugas untuk menjemput Ratih dan memastikan ia tidak diikuti. Sekitar 1 jam setelah Bu Maya mulai memeriksa saya, terdengar keributan di luar. Pintu terbuka, Ratih masuk. Ia membawa tas kain besar. Saya berdiri begitu cepat sampai kursi jatuh. Ia melihat saya. Keras kepala. Saya tertawa. "Anda dapat?" Ratih meletakkan tas di meja. Di dalamnya ada map fotokopi, beberapa disket 3.5 inches, kaset mini, dan buku catatan lain. Bu Maya mulai membaca. Ratih menjelaskan. 1 jam. 2 jam. Wajah Bu Maya berubah. Berkas itu menunjukkan pola klaim perusahaan boneka, barang yang dipindahkan sebelum kebakaran, pembayaran kepada rekening yang berkaitan dengan saksi, dan laporan internal tentang gudang 1998. Namun ada masalah. Tidak ada satu lembar pun yang mengatakan secara langsung Harsono memerintahkan kebakaran. Bukti finansial kuat, tetapi pengacara mahal bisa menyebutnya kesalahan administrasi. Bu Maya berkata, "Kita bisa membuka penyelidikan, tapi kalau kita ingin menjatuhkan seluruh jaringan, kita perlu sesuatu yang menghubungkan Harsono dengan keputusan." Ratih memandang saya. Saya sudah tahu ia sedang memikirkan hal berbahaya. "Apa?" Ratih menatap Bu Maya. Dia mengira saya ketakutan. Memang? Sangat. Lalu, kalau saya hubungi dan bilang saya mau tukar dokumen dengan uang dan jaminan keluar kota, mungkin dia mau bertemu. Saya langsung berkata, "Tidak." Ratih menoleh. "Sekarang Anda yang bilang tidak." Dia mencoba membunuh Anda karena dia takut dokumen ini. Justru, Bu Maya mengangkat tangan. "Tidak ada yang dilakukan tanpa pengamanan." Saya melihat keduanya. Ratih berkata, "Damar, kalau kita berhenti sekarang, Anda mungkin tetap bisa dibebaskan suatu hari. Tapi Harsono bisa mengatakan semua orang di bawahnya bertindak sendiri. Biarkan polisi cari cara. Mereka butuh dia bicara." Saya merasa marah, bukan kepada Ratih, kepada kenyataan bahwa setelah semua yang sudah terjadi, kami masih membutuhkan 1 langkah lagi. Akhirnya saya berkata, "Kalau dilakukan, saya mau semuanya diawasi." Bu Maya menjawab,
Itu memang satu-satunya cara saya izinkan. Operasi dirancang. Ratih akan menelpon menggunakan wartel. Ia mengatakan dokumen asli masih ada padanya dan salinan yang ditemukan pemerintah belum lengkap. Ia meminta uang. Harsono setuju bertemu. Tidak langsung, ia curiga. Tetapi keserakahan sering lebih kuat daripada kewaspadaan. Lokasi dipilih sebuah rumah kantor yang seolah disewa Ratih. Di balik dinding akan ada petugas. Ratih memakai mikrofon kabel kecil yang disembunyikan. Sebuah tape recorder merekam dari ruangan sebelah. Saya tidak diizinkan ikut. Malam sebelum pertemuan, saya berada di ruang tahanan. Ratih datang sebentar bersama Bu Maya. "Kopi?" tanyanya. "Saya di tahanan, jadi tidak boleh minum kopi." Ia membawa gelas plastik kopi tubruk dari kantin. Saya tertawa. Kami minum melalui jeruji. "Takut?" tanya saya. "Takut sekali." "Jangan lakukan kalau tidak mau." Ratih menggeleng. 3 malam lalu saya berada di rel dan yakin akan mati. Sekarang setidaknya saya memilih kenapa saya masuk ruangan itu. Saya memahami kalimat itu lebih dari siapapun. Sebelum pergi, ia berkata, "Kalau berhasil, setelah semua selesai, kita cari warung yang kopinya lebih enak." "Di Kendal." "Kenapa Kendal?" "Tidak tahu, saya cuma ingin jalan ke sana tanpa dikejar siapapun." Ratih tersenyum. "Baik." Pintu ditutup. Saya duduk sendiri. Untuk pertama kalinya, saya tidak takut kembali ke penjara. Karena kali ini, di luar tembok, ada seseorang yang membawa kebenaran atas nama saya. Saya tidak melihat langsung pertemuan Ratih dengan Harsono. Saya mendengarnya kemudian dari rekaman dan dari cerita Ratih sendiri. Harsono datang terlambat 20 menit. Ia memakai batik mahal dan membawa seorang pengawal yang diminta menunggu di luar ruangan. Ratih duduk sendirian di meja. Di tasnya hanya ada beberapa lembar kertas yang sengaja dipilih agar tampak seperti bagian dari dokumen. Harsono masuk sambil tersenyum. Menurut Ratih, itulah bagian paling menakutkan. Bukan ancaman, senyum. Senyum orang yang yakin semua masalah akhirnya kembali berada di tangannya. "Jadi Anda ternyata lebih sulit mati daripada yang saya kira," katanya. Ratih menjawab, "Saya tidak datang membahas itu." Ia meminta uang dan jaminan agar bisa pergi ke Jakarta, kemudian ke luar negeri. Harsono tertawa. "Setelah semua masalah yang Anda buat, saya punya dokumen." Saya tahu. Tidak semuanya sudah jatuh ke tangan jaksa. Harsono berhenti tertawa. Ratih meletakkan beberapa fotokopi di meja. Ia sengaja menunjukkan laporan gudang 1998. "Ini cukup untuk membuka kembali kasus Damar Pranoto." Harsono memandangnya, lalu berkata kalimat yang kemudian saya dengar berkali-kali dalam rekaman. "Orang itu lagi." Ratih pura-pura tidak tahu. "Kenapa dia?" Harsono menjawab bahwa nama Damar hanya bagian dari perkara lama. Ratih lalu sengaja menyebut beberapa detail secara keliru. "Saya kira barang dipindahkan seminggu sebelum kebakaran." Harsono mencibir. "Kalau seminggu, orang akan curiga. 2 malam sebelumnya sudah cukup." Ratih melanjutkan, seolah hanya sedang mencoba memahami berkas. "Dan jerikan dimasukkan ke truk Damar sebelum dia berangkat?" "Bukan. Truknya sedang parkir setelah bongkar muatan. Anak bengkel yang urus. Damar tidak sadar." Harsono baru menyadari ia telah bicara terlalu banyak setelah kalimat itu keluar. Ratih tidak memberi waktu untuk menarik diri. "Lalu Siki dibayar setelah sidang." "Kalau setelah sidang buat apa? Orang seperti itu diyakinkan sebelum buka mulut." "Jadi Damar memang dipilih?" Harsono menatapnya dengan kesal. Dia supir biasa, tidak punya uang atau orang kuat di belakangnya. Polisi butuh nama, perusahaan butuh perkara selesai. Dia cocok. Ratih menunjuk laporan kebakaran. "Barang mahalnya sudah keluar." "Sebagian besar.
Yang tertinggal cukup untuk membuat daftar kerugian terlihat masuk akal. Dan Pak Suroso? Untuk pertama kalinya, Harsono terdiam. Orang tua itu seharusnya sudah pulang. Dia kembali sendiri. Itu bukan bagian dari rencana. Di ruang sebelah, petugas mendengarkan semuanya. Harsono tidak merasa sedang membuat pengakuan. Ia merasa sedang mengoreksi perempuan yang menurutnya tidak memahami bagaimana dunia bekerja. Ketika mendengar rekaman itu 2 hari kemudian, saya harus meminta agar tape recorder dihentikan. Cara Harsono menyebut Pak Suroso membuat saya mual, seolah satu nyawa manusia hanyalah kesalahan kecil dalam perhitungan. Dalam pertemuan itu, Harsono juga mengakui bahwa ia menyuruh orang membuat Rati hilang setelah tahu penyelidikan asuransi sudah mengarah kepadanya. Bu Maya memberi tanda, petugas masuk, Harsono ditangkap. Ia sempat mengatakan rekaman itu jebakan. Ia mengancam akan menelepon orang-orang penting. Tetapi, untuk pertama kalinya, nama dan uang tidak langsung membuka pintu. Penyelidikan bergerak cepat setelah itu. Sigit Purnomo ditemukan di Surabaya. Pada awalnya, ia menyangkal semuanya. Kemudian, penyidik menunjukkan aliran uang, rekaman Harsono, dan beberapa dokumen internal. Sigit menyerah. Ia mengaku diberi uang untuk mengatakan melihat saya di dekat gudang. Mantan petugas keamanan lain mengaku diminta menghapus sebagian rekaman asli. Seseorang yang bekerja di bengkel perusahaan mengakui menaruh jeriken di kabin truk saya ketika kendaraan diparkir. Setiap pengakuan seperti batu yang diangkat satu persatu dari dada saya. Namun, kebebasan tidak datang seketika. Saya tetap harus menjawab soal pelarian. Saya kembali ke tahanan. Berita mulai berubah. Awalnya surat kabar menulis narapidana kabur. Kemudian menjadi kasus lama diperiksa kembali. Lalu, dugaan rekayasa perkara kebakaran gudang. Nama saya masih tercetak, tetapi untuk pertama kalinya kata diduga tidak bersalah muncul di sampingnya. Ratih datang beberapa kali, Pak Slamet juga. Pak Hadi, petugas yang berada di mobil ketika kecelakaan, memberikan keterangan bahwa sebelum kabur, saya membantu melepaskan tubuhnya dari kursi. Hal itu tidak menghapus pelarian, tetapi menunjukkan saya tidak menyerang petugas dan tidak menyebabkan kecelakaan. Beberapa bulan kemudian, perkara lama saya dibuka kembali. Saya duduk di ruang sidang yang berbeda, kemeja putih. Tangan tidak diborgol selama persidangan. Di belakang ada Ratih dan Pak Slamet. Ketika hakim membacakan bahwa bukti utama dalam perkara lama telah direkayasa dan kesaksian penting terbukti palsu, saya tidak langsung memahami arti kata-kata itu. Saya sudah terlalu lama menunggu kalimat tersebut. Kemudian hakim menyatakan putusan lama dibatalkan. Saya bebas dari tuduhan pembakaran. Perkara pelarian tetap diperiksa terpisah. Kesaksian Pak Hadi, fakta bahwa saya tidak melukai petugas, penyerahan diri saya, dan bantuan saya dalam membongkar jaringan Harsono, semuanya diperhitungkan. Setelah proses itu selesai dan masa tahanan saya diperhitungkan, tidak ada lagi sisa pidana yang harus saya jalani. Barulah saya benar-benar bebas. Saya menundukkan kepala, air mata jatuh ke tangan. Saya tidak malu. Orang sering berkata, laki-laki Jawa harus kuat, jangan gampang memperlihatkan isi hati. Tetapi ada beban yang kalau dilepas setelah bertahun-tahun, tubuh akan menangis lebih dulu sebelum pikiran sempat melarang. Setelah keluar, tempat pertama yang saya datangi bukan rumah, bukan warung, bukan kantor pengacara. Saya pergi ke makam Pak Suroso. Rati ikut, tetapi berdiri beberapa meter di belakang. Saya membawa bunga tabur dan air. Saya duduk di tanah. Untuk waktu lama tidak bisa bicara. Akhirnya saya berkata, "Pak, saya tidak membakar gudang itu." Kalimatnya sederhana. Saya sudah mengatakannya ribuan kali.
Tetapi baru hari itu rasanya benar-benar sampai kepada orang yang ingin saya tuju. Saya minta maaf baru bisa datang. Angin bergerak di antara pepohonan makam. Saya tidak percaya orang mati menjawab dengan suara. Tetapi ketika bangkit, dada saya terasa lebih ringan. Kasus Harsono berlangsung lama. Pengacaranya berusaha memisahkan setiap perkara, mengatakan penggelapan dilakukan bawahan, kebakaran tanpa sepengetahuannya. Penculikan Ratih merupakan tindakan berlebihan anak buah. Namun dokumen, kaset, transaksi, dan pengakuan para saksi membentuk gambar yang terlalu utuh untuk dipecah. 2 lelaki yang membawa Ratih ke rel juga tertangkap. Ratih tidak pernah mau bertemu mereka lagi. Saya tidak menyalahkannya. Beberapa orang bertanya apakah saya marah kepada polisi, jaksa, hakim. Tentu saya marah. Tetapi setelah bebas, saya menyadari kemarahan bisa menjadi penjara kedua. Saya tidak ingin keluar dari satu sel hanya untuk hidup di dalam sel lain yang saya bangun sendiri. Saya menuntut pemulihan nama, saya memberi keterangan, saya membantu penyelidikan, lalu saya mencoba hidup. Tidak mudah. Beberapa perusahaan tetap menolak mempekerjakan saya meski nama saya sudah dibersihkan. Pak Slamet akhirnya mengenalkan saya kepada pemilik bengkel truk kecil. Saya mulai sebagai pembantu mekanik. Gajinya tidak besar dan tangan saya selalu hitam oleh oli. Tetapi setiap sore, saya bisa keluar melalui pintu tanpa meminta izin. Itu cukup. Ratih kembali bekerja setelah beberapa bulan, bukan di posisi yang sama. Perusahaannya memindahkan dia ke bagian lain, dan kemudian ia memilih mengundurkan diri. Katanya ia sudah terlalu lama melihat angka dipakai untuk menyembunyikan kebohongan. Ia mulai membantu sebuah kantor kecil yang menangani audit dan pendampingan korban penipuan. Kami masih sering bertemu. Orang mengira kami teman lama. Kami sendiri tidak buru-buru memberi nama pada hubungan itu. Ada pengalaman yang terlalu besar untuk langsung dimasukkan ke dalam kata-kata sederhana. Hampir setahun setelah malam di rel, kami pergi ke Kendal. Tidak ada alasan khusus. Kami naik bus umum, tidak ada polisi mengejar, tidak ada sedan mengikuti, tidak ada orang menunggu di terminal. Kami turun dekat sebuah warung kecil di pinggir jalan. Warung itu beratap seng, memiliki pangku panjang dari kayu dan menjual pisang goreng, tahu isi, kopi, serta teh panas. Kami duduk. Ratih memesan kopi tubruk. Saya memandangnya. Anda dulu bilang mau kopi lebih enak. Ia mencicipi. Lumayan. Cuma lumayan. Jangan sombong, yang penting tidak diminum di balik jeruji. Kami tertawa. Di kejauhan terdengar kereta. Suara itu membuat Ratih diam. Saya juga. Kami melihat ke arah jalur yang tidak tampak dari warung. Beberapa detik kemudian, kereta lewat jauh di balik rumah-rumah. Ratih menarik napas. Dulu saya pikir saya tidak akan bisa dengar suara kereta tanpa takut. Sekarang, masih takut sedikit. Tidak apa-apa. Ia memandang saya. Anda? Saya malah ingat malam itu. Bagian mana? Saat saya hampir pergi. Ratih terdiam. Saya tidak pernah mengatakan itu kepadanya. Saya benar-benar hampir meninggalkan Anda. Tapi tidak. Kalau saya pergi, Anda mungkin tidak ada. Kalau Anda tidak kabur dari mobil, Anda juga tidak ada di sana. Saya tersenyum pahit. Jadi saya harus berterima kasih kepada kecelakaan? Tidak. Ratih menatap jalan. Kadang bukan kejadian buruknya yang harus kita syukuri, tapi pilihan yang kita buat setelahnya. Kalimat itu tinggal bersama saya sampai sekarang. Saya tidak percaya hidup selalu adil. Saya sudah melihat terlalu banyak bukti sebaliknya. Saya juga tidak percaya setiap orang tidak bersalah akan bertemu saksi yang tepat pada malam yang tepat. Saya beruntung, sangat beruntung. Kalau mobil tahanan tidak kecelakaan, kalau saya berlari ke arah lain,
Kalau saya tidak menemukan jalur tua, kalau Ratih dibawa ke tempat berbeda, kalau saya memilih bersembunyi ketika melihatnya di rel, semua akan berakhir lain. Mungkin nama saya tidak pernah bersih. Mungkin Ratih tidak pernah pulang. Itulah bagian yang kadang membuat saya tidak bisa tidur, bukan karena mimpi buruk, melainkan karena saya tahu betapa tipis jarak antara hidup yang saya jalani sekarang dan hidup lain yang bisa saja menjadi kenyataan. Tetapi saya belajar satu hal. Kita tidak selalu bisa memilih apa yang dilakukan dunia kepada kita. Saya tidak memilih dituduh. Ratih tidak memilih diculik. Pak Suroso tidak memilih berada di gudang ketika api dinyalakan. Namun pada malam ketika saya berdiri di semak, melihat perempuan asing terikat di rel dan mendengar kereta mendekat, masih ada satu hal yang menjadi milik saya sepenuhnya. Pilihan untuk pergi atau tinggal. Pilihan untuk menyelamatkan diri sendiri atau mencoba menyelamatkan orang lain. Saya memilih tinggal. Bertahun-tahun kemudian, ketika seseorang bertanya apakah saya menyesal mempertaruhkan kebebasan yang baru saya dapatkan untuk perempuan yang tidak saya kenal, jawaban saya tetap sama. Tidak. Karena malam itu, saya memang menarik Ratih dari rel. Tetapi tanpa saya sadari, Ratih juga menarik saya dari sesuatu yang lebih gelap daripada penjara. Dari keyakinan bahwa tidak ada lagi gunanya menjadi orang baik ketika dunia sudah memperlakukan kita dengan buruk. Saya kehilangan hampir 3 tahun hidup. Saya tidak akan mendapatkannya kembali. Ratih kehilangan rasa aman yang dulu ia miliki. Pak Suroso kehilangan jauh lebih banyak daripada kami. Tidak ada akhir yang bisa menghapus semua itu, namun kebenaran akhirnya mendapat tempat untuk berdiri. Dan kadang, di dunia yang sering terlalu bising oleh uang, jabatan, dan ketakutan, satu tempat kecil untuk kebenaran berdiri sudah cukup untuk mengubah hidup seseorang. Dalam kasus kami, mengubah 2 hidup sekaligus.